Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis penyakit pada tanaman jagung yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Amelia Pramesti dengan NIM akhir 024. Saya Anissa Bening dengan NIM akhir 25. Saya Jepri Timothy Marpaung dengan NIM akhir 043. Saya Ananta Septia Santana dengan akhiran NIM 051. Saya Angelia Suara dengan akhiran NIM 056. Saksikan video kami. Terima kasih. Kami mengamati pertanaman jagung yang ada di kebun praktek Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta yang berada di Sempu, Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengamatan dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 27 November 2024. Komoditas yang kami amati yang mengalami penyakit yaitu adalah jagung. Jagung atau ziamais merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan oleh petani dari berbagai daerah di Indonesia. Usaha peningkatan produksi tanaman jagung tidak lepas dari masalah hama dan penyakit tanaman yang dapat menyebabkan menurunnya hasil produksi jagung. Penyakit-penyakit yang menyebabkan menurunnya hasil produksi jagung ini dapat berupa busuk batang, bulai, karat daun, bercak daun, dan hawar daun. Penyakit yang kami temukan dari pertanaman jagung pada kebun Wedomartani adalah penyakit hawar daun. Penyakit hawar daun merupakan salah satu penyebab utama penurunan produksi pada pertanaman jagungnya ini menyebabkan kehilangan hasil lebih dari 50%. Penyakit hawar daun disebabkan oleh jamur Exorihilum tursicum yang patogen ini bisa dikenal juga dengan nama Helminthosporium tursicum. Beberapa publikasi juga melaporkan bahwa penyakit hawar daun jagung juga dapat disebabkan oleh Helminthosporium maydis. Gejala infeksi penyakit hawar daun pada jagung dimulai dengan munculnya bercak kecil berwarna coklat kehijauan berbentuk bulat memanjang. Setelah itu, bercak akan berkembang besar berbentuk oval dengan lebar 5-15 cm. Gejala bercak yang kian melebar akan bersatu dengan bercak yang lain sehingga menyebabkan jaringan daun mati atau nekrosis dan kemudian daun jagung akan mengering. Gejala penyakit hawar daun dapat ditemukan pada tahap pembibitan hingga pemanenan. Selanjutnya, patogen hawar daun yang menyerang tanaman jagung disebabkan oleh jamur Helminthosporium sp. Di Indonesia telah dilaporkan 2 spesies Helminthosporium yang menyebabkan penyakit hawar daun jagung, yaitu Helminthosporium tursicum dan Helminthosporium maydis. Spesies-spesies dalam genus Helminthosporium dalam beberapa penyempurnaan taksonomi dipisahkan menjadi 4 genera, yaitu Bipolaris, Exerohilum, Survularia, dan Drosselera. Genera ini secara morfologi mirip dan dikenal sebagai jamur Helminthosporoid. Kemudian, kami melakukan perhitungan intensitas serangan penyakit dengan mengambil salah satu sampel tanaman yang memiliki jumlah daun 8. Kemudian daun-daun tersebut kami scoringkan dengan nilai skala 0 itu tidak ada kerusakan pada daun, skala 1 itu bercak berupa titik jarum atau beberapa tetapi belum berbentuk elips, skala 2 itu bercak berbentuk elips berukuran 2 sampai 20 luas permukaan daun yang terinfeksi itu mencapai 2%. Kemudian skala 3 itu luas permukaan daun terinfeksi 2 sampai 10%. Kemudian skala 4 itu luas permukaan daun terinfeksi 10 sampai 50%. Kemudian skala 5 itu luas permukaan daun terinfeksi 50 sampai 100%. Kemudian kami lakukan perhitungan seperti pada gambar dan didapatkan hasil intensitas serangannya itu 40%. Selanjutnya ada pengendalian penyakit hawar daun. Pengendalian penyakit hawar daun pada tanaman jagung dapat dilakukan dengan pendekatan pengendalian OPT terpadu. Beberapa di antaranya dapat dilakukan dengan yang pertama, penggunaan varietas tahan. Memilih varietas jagung yang tahan terhadap penyakit hawar daun adalah langkah pertama yang sangat dianjurkan. Varietas ini dapat mengurangi risiko infeksi dan dampak kerugian dari serangan jamur. Lalu yang kedua ada rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman dengan spesies non-host dapat memutus siklus hidup jamur penyebab hawar daun.
Ini membantu mengurangi akumulasi spora di tanah dan mencegah infeksi pada musim tanam berikutnya. Yang ketiga ada sanitasi lahan. Sanitasi lahan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Setelah panen, semua sisa-sisa tanaman yang terinfeksi harus dibersihkan, baik dengan membakar atau mengubur untuk menghilangkan sumber infeksi. Lalu yang keempat ada pengaturan jarak tanam. Menanam jagung dengan jarak yang cukup dapat mencegah penumpukan kelembapan di antara tanaman. Kelembapan yang tinggi mendukung penyebaran penyakit, sehingga pengaturan jarak tanam yang baik sangat diperlukan. Kelima, pemantauan dan identifikasi dini. Pemantauan rutin terhadap tanaman jagung untuk mendeteksi gejala awal serangan hawar daun, seperti bercak coklat kecil di daun, memungkinkan tindakan cepat untuk pengendalian lebih lanjut. Keenam, aplikasi fungisida. Penggunaan fungisida berbahan aktif seperti mancozeb, azoxystrobin, atau propiconazole dapat membantu mencegah atau mengendalikan hawar daun. Penyemprotan fungisida harus dilakukan secara preventif atau saat gejala awal muncul untuk efektivitas maksimal. Ketujuh, perbaikan drainase lahan. Sistem drainase yang baik akan mencegah genangan air setelah hujan, sehingga mengurangi kelembapan tanah dan resiko perkembangan penyakit. Terakhir, penyiangan rutin. Melakukan penyiangan secara rutin membantu mengurangi gulma yang dapat meningkatkan kelembapan dan menjadi sumber infeksi bagi tanaman jagung. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Bye-bye!